Berikut outline dari materi intubasi. Yang pertama yaitu anatomi saluran napas, intubasi, dan pemasangan intubasi. Anatomi saluran napas, jalan napas pada manusia terdiri dari dua jalan, yaitu hidung yang menuju nasofaring, pars nasalis, dan mulut yang menuju orofaring, pars oralis, yang dipisahkan oleh palatum pada bagian anteriornya. Untuk saluran napas pada manusia, terdiri dari dua, saluran napas atas, saluran napas bawah. Saluran napas atas terdapat nasofaring, orofaring, dan hipofaring. Sedangkan saluran napas bawah terdapat trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveoli. Berikut gambarannya. Masuk ke materi intubasi, dimulai dari definisi. Intubasi endotrakeal adalah memasukkan pipa trakea ke dalam trakea melalui rima glotis, sehingga ujung distalnya berada pada area pertengahan pita suara dan bifurkasio trakea. Intubasi endotrakeal merupakan gold standar manajemen jalan napas. Adapun indikasi intubasi yang pertama yaitu berkaitan dengan pembedahan dan anestesi, seperti penggunaan obat-obatan neuromuskular, posisi pasien dalam pembedahan yang mengganggu jalan napas, dan juga mencegah risiko aspirasi saat berlangsungnya pembedahan. Sedangkan indikasi penyakit kritis antara lain pada pasien koma, gangguan fungsi respirasi, dan kondisi klinis pasien lainnya seperti peningkatan tekanan intrakranial dapat mengakibatkan hiperkapni. Untuk kontraindikasi pada intubasi, yaitu pasien yang tidak mampu ekstensi kepala, fraktur mandibula atau trismus, infeksi pada area epiglotis, hipoksia sedang, dan perdarahan orofangial yang tidak terkontrol. Untuk metodenya, ada orotrakeal dan nasotrakeal. Namun, untuk pembahasan kali ini kita akan fokus ke orotrakeal. Komplikasi pada intubasi yang paling sering terjadi yaitu malposisi. Malposisi yang pertama yaitu intubasi esofageal. Dengan ciri-ciri distensi abdomen, suara napas tidak ada. Untuk tata laksananya, cabut, berikan back valve mask 30 detik. Sedangkan malposisi yang lain yaitu intubasi bronkial. Hal ini terjadi ketika intubasi terlalu dalam, masuk ke jabang bronkus utama. Salah satu paru tidak mengalami ventilasi, pirau kanan-kiri, hipoksia. Sebaliknya, salah satu paru terjadi overdistensi dan barotrauma. Tata laksananya, kempiskan balon, tarik 1-2 cm ke atas, konfirmasi posisi dengan auskultasi. Untuk pemeriksaan saluran napas sebelum dilakukan intubasi, kita dapat menggunakan kriteria Lemon. L. Look externally. Lakukan inspeksi secara eksternal jalan napas pasien. Hal-hal yang menandakan adanya jalan napas sulit adalah facies abnormal atau trauma wajah, mandibula kecil, lidah besar, leher pendek, dan lebar atau bullneck. Untuk E. Evaluasi. Evaluasi dilakukan berdasarkan aturan 332 untuk menilai pembukaan mulut, hio mental, dan jarak tirohioid. Hal ini dapat dilakukan pada pasien dengan jalan napas tanpa penyulit. Pengukuran dilakukan dengan cara pasien membuka mulut dan memasukkan 3 jari di antara gigi. Apabila dapat mengakomodasi 3 jari, maka insersi laryngoskop dan tuba endotrakeal relatif lebih mudah. Pengukuran jarak hio mental dilakukan dengan meletakkan 3 jari pada dasar mandibula, dilakukan mentum di antara mentum dan tulang hioid. Penilaian jarak tirohioid dilakukan dengan meletakkan 2 jari di antara kartilago tiroid dan tulang hioid. Apabila pasien tidak dapat menggunakan jarinya sendiri, maka dapat digunakan jari pemeriksa. M. Malampati. Klasifikasi Malampati dilakukan untuk menilai ukuran lidah dan rongga oral. Penilaian ini dibedakan menjadi 4 kelas, yaitu kelas 1, terlihat palatum durum, palatum mole, seluruh tonsil dan uvula. Kelas 2, terlihat palatum mole, palatum durum, bagian atas tonsil dan uvula. Kelas 3, palatum durum, mole, dan dasar uvula. Kelas 4, hanya palatum durum terlihat.
Malah Pati kelas 3 dan 4 menunjukkan adanya manajemen jalan napas sulit, sehingga intubasi sulit dilakukan. O. Obstruksi. Obstruksi ditandai dengan adanya stridor, suara tidak jelas, dan sulit menelan. Cairan pada saluran napas atas merupakan penanda adanya jalan napas sulit. Indeks massa tubuh lebih dari 30 juga merupakan penyulit manajemen jalan napas. N. Neck. Mobilitas leher perlu dinilai. Mobilitas leher yang kurang baik akan mengganggu visualisasi glotis pada saat laryngoskop. Adanya kondisi seperti penggunaan collar neck, ankylosing spondylitis, atau artritis rematik juga dapat mempengaruhi mobilitas leher. Selain itu, lingkar leher juga perlu dinilai. Lingkar leher lebih dari 17 inch atau 43 cm juga merupakan penyulit visualisasi glotis. Selanjutnya, ke persiapan alat, statik, S. Scope, laryngoskop dan stetoskop, T. Tube, ETT atau yang lainnya, A. Airway, oropharyngeal airway, OPA, tape, plester 2 buah ukuran 1,5 x 25 cm untuk fiksasi, I. Introducer, mandrin atau stilet untuk membantu mengarahkan ETT jika perlu, C. Konektor, penghubung mesin oksigen dan ETT, S. Suction, selang suction yang dihubungkan ke mesin suction. Berikut alat dan bahannya. Baik, yang pertama kita lepaskan seluruh aksesoris dan cuci tangan 6 langkah. Selanjutnya kita gunakan APD menggunakan handskun. Selanjutnya kita masukkan mandrin ke dalam tube. Selanjutnya kita masukkan laryngoskop dari sebelah kanan pasien. Ketika sudah tampak epiglotis, kita masukkan tube secara perlahan. Kita cabut mandrin. Kita cabut laryngoskop. Kita isi balon dengan spet 10 cc. Selanjutnya kita cek dari apex paru, basal paru, dan juga epigastrik. Jika sudah dirasa benar dan masuk ke paru-paru, kita lakukan fiksasi dengan tape. Tape yang pertama dilakukan melingkar di tube dan direkatkan di bagian bawah mandibula. Sedangkan tape yang kedua diletakkan di bagian maksila. Selanjutnya kita pasang OPA dan kita suction jika terdapat lendir di dalam mulut pasien melalui OPA tersebut.